Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A1 Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan mengenai Taman Makam Pahlawan, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rifki Repaldo Octavian. Nama saya Alia Tarisa. Nama saya Nazla Gita Mutiara Sani. Nama saya Siska Aryani. Halo, saya Fitri Firdaus Gunawan. Nama saya Nia Sofia. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita simak. Tugu Makam Pahlawan yang tak dikenal. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itulah semboyan yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya yang terakhir pada hari jadi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. Mengenai sejarah lahirnya Indonesia, bisa dilihat dari banyaknya dokumentasi sejarah yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah strategis yang menjadi sasaran empuk penjajah. Kawasan Batu Jajar, Cililin, hingga ke Ciwidey atau Cipatat Raja Mandala diyakini merupakan salah satu daerah strategis di masa Perang Kemerdekaan. Terbukti banyak catatan sejarah dan peninggalan zaman Belanda yang masih bisa dilihat hingga kini. Salah satunya adalah keberadaan Tugu Makam Pahlawan tak dikenal yang berada di Kampung Warung Pulus RT 4 RW 14 Desa Batu Jajar Barat, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Pahlawan tak dikenal itu merupakan para pahlawan yang gugur dalam perjuangan mempertahankan daerah yang saat ini dijadikan markas Komando Pasukan Khusus atau biasa disebut Kopassus. Markas tersebut awalnya merupakan markas Belanda, kemudian sekarang dipertahankan sebagai aset negara. Tidak ada data pasti berapa pejuang bangsa ini yang kala itu bertaruh nyawa dan gugur di medan pertempuran di kawasan sekitar Batu Jajar Saguling. Awalnya makam para prajurit yang gugur cukup banyak, tetapi karena lahannya terkena proyek Waduk Saguling pada tahun 1984, makam dipindahkan. Namun, makam yang dipindahkan secara simbolis ke lahan seluas 400 meter persegi hanya berjumlah belasan. Berdasarkan catatan sejarah yang dirangkum dari beberapa literatur, jasad pahlawan itu diantaranya merupakan anggota Tentara Republik Indonesia yang ikut berjuang pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 sampai 1949 pada masa perpindahan kekuasaan. Masa itu sejalan dengan peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946. Setiap peringatan Hari Pahlawan 10 November, Pemkab Bandung Barat selalu mengadakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan tak dikenal ini. Hanya saja karena keadaan sekarang sedang tidak memungkinkan melakukan kegiatan tersebut, jadi acara tersebut pada tahun ini tidak ada atau tidak dilaksanakan. Dulu saat jabatan Bupati Bandung Barat dipegang oleh Abu Bakar, beliau selalu turun memimpin Muspika dan Muspida untuk melaksanakan upacara dan mengheningkan cipta di tempat ini. Pemkab Bandung Barat pun terus berupaya menginventarisasi jejak sejarah siapa-siapa pahlawan yang gugur di kawasan Batu Jajar. Kini beberapa sisi di tugu tersebut telah berubah. Semakin banyak yang diperbaiki dan tampilan luarnya pun kini sudah diubah menjadi lebih menarik lagi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan yang dimakamkan di tugu tersebut, serta agar menarik minat masyarakat untuk lebih mengunjungi apapun yang berhubungan dengan sejarah. Monumen seperti ini menarik kita untuk kembali merenungkan tujuan para pahlawan melakukan perjuangannya mati-matian. Taman Makam Pahlawan Pasir Pahlawan Sadu terletak di wilayah Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Sampailah di depan gerbang, kita harus menaiki 70 anak tangga terlebih dahulu. Uniknya dari anak tangga ini karena terbagi atas 3 teras. Teras pertama yang terdiri dari 17 anak tangga, teras kedua yang terdiri dari 8 anak tangga, teras ketiga, teras terakhir terdiri dari 45 anak tangga.
Tanggal tersebut sengaja disusun seperti itu karena melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah menyusuri 70 anak tangga, kita akan dihadapkan pada sebuah lapangan yang dinamakan Plaza Upacara. Uniknya, Plaza Upacara ini berbentuk persegi 5. Plaza Upacara berfungsi untuk memperingati hari-hari penting dan bentuk segi 5 yang melambangkan jumlah sila dalam Pancasila. Pada monumen Taman Makam Pahlawan Pasir Pahlawan terdapat tugu yang tinggi menjulang, yang di atasnya terdapat lambang Garuda Pancasila, dan terdapat prasasti makam pahlawan yang ditandatangani oleh Jenderal Bintang 5 Abdul Haris Nasution. Awalnya, di Taman Makam Pahlawan Pasir Pahlawan hanya disemayamkan 29 pahlawan perintis kemerdekaan. Dari ke-29 pahlawan perintis kemerdekaan yang gugur, terdapat 1 orang tidak diketahui namanya hingga saat ini. Namun, jumlah makam di Taman Makam Pahlawan bertambah 3 jenazah baru yang dipindahkan dari Cincin, Padalarang, dan Garut. Mulanya, Taman Makam Pahlawan ini adalah komplek pemakaman umum yang pada tahun 1999 dijadikan Taman Makam Pahlawan. Hingga saat ini, Taman Makam Pahlawan Pasir Pahlawan masih dalam tahap pembangunan. Adapun luasnya sekitar 4 hektar dan yang sudah dibangun sekitar 2,5 hektar. Fungsi Taman Makam Pahlawan antara lain sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan atau pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, sebagai objek studi dan wisata sejarah. Sesuai dengan fungsinya, maka pelayanan yang diberikan antara lain pemakaman, pelayanan ziarah, serta pelayanan studi dan wisata. Tembok abadi. Setelah kita menyusuri jalan menuju Taman Makam Pahlawan Pasir Pahlawan, kita akan sampai di halaman parkir Taman Makam Pahlawan. Di depan halaman parkir Taman Makam Pahlawan Pasir Pahlawan, kita dapat langsung melihat sebuah benteng besar yang disebut dengan Kemerdekaan Indonesia. Tidak, bukan sekedar kemerdekaan sebuah negara. Jika memang hanya untuk kemerdekaan negara, kenapa para pendahulu tidak menerima tawaran penjajah saja mengenai sebuah perjanjian dengan imbalan kemerdekaan? Mengapa harus bersusah payah, berjuang sampai mati? Bukankah saat itu mereka juga memiliki pilihan untuk duduk dengan manis dan menonton penjajah mengatur negeri ini, kemudian tinggal meneruskan tatanan dan sistem yang ada? Pikirkanlah secara mendalam dan rasakan sepenuh hati. Ada nilai berharga di balik perjuangan para pendahulu negeri ini. Nilai yang membuat mereka kokoh dalam perjuangannya. Nilai yang merupakan bukti dari cinta mereka terhadap negeri ini dan seluruh rakyat di dalamnya. Nilai yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Pancasila menjadi bukti dari kuatnya tekad para pejuang untuk merebut kemerdekaan negeri ini yang dirampas kala itu. Merebut dan bukan meminta. Kemerdekaan yang negeri ini rasakan sekarang adalah hasil berjuang dan bukan pemberian hasil meminta-minta. Pancasila sebagai ideologi negara akan tetap ada selama jalan pikiran dan tindakan rakyat selaras dengan kelima nilai yang terkandung. Pancasila bukanlah warisan adat istiadat yang secara otomatis akan melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan. Pancasila merupakan nilai yang perlu dikenalkan dan diamalkan agar menjadi teladan dan kemudian akan dijalankan generasi penerus. Proses edukasi dan sosialisasi yang terus-menerus dilakukan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dalam menghadapi berbagai ancaman ideologi, transnasional, dan masalah-masalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme, kita semua memiliki peran sama besarnya untuk kembali menguatkan Pancasila sebagai bekal dan inspirasi dalam menjadikan generasi muda bangsa sebagai pahlawan-pahlawan masa kini. Saat ini, radikalisme dan terorisme berkembang karena pengaruh ideologi kekerasan yang menyebar begitu masifnya, antara lain melalui media sosial. Bahkan anak muda sampai orang tua
pegawai negeri sampai anggota TNI atau Polri, bisa terpapar paham intoleran dan radikal. Karena itu, penguatan Pancasila sebagai ideologi negara yang dilakukan BPIP dan seluruh masyarakat diperlukan untuk menetralisir kehadiran ideologi-ideologi yang membahayakan tersebut. Penguatan Pancasila diharapkan dapat menyadarkan kembali kelahiran Indonesia dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berpikir merdeka. Menyadarkan kembali bahwa Indonesia bukanlah bagian dari orang-orang yang tidak merdeka dalam berpikir. Pengalaman yang terjadi di Suriah, Irak, dan Afghanistan yang peradaban-peradaban besarnya hancur karena pikiran yang tidak merdeka dan saling meneror, kiranya tidak menimpa Indonesia. Karena itu, dalam rangka penguatan Pancasila, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengisahkan dan mengabarkan keteladanan para pahlawan secara terus-menerus agar generasi penerus bangsa mengenal gambaran karakter bangsa yang diharapkan.